warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak kita dari Nenohai, calon guru penggerak angkatan 9, dan Bapak Ibu guru SMK Negeri Makupang yang berkenan meluangkan waktu untuk hadir saat ini, dan anak-anak terkasih dari tim Muhammadiyah yang berperan aktif dalam peliputan rangkaian acara pada siang hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk memiliki napas hidup sampai saat ini dan masih bisa berkarya. Dan pada kesempatan ini kita bersyukur kita diizinkan untuk ada bersama di tempat ini bersama Bapak Mintana Nenohai, calon guru penggerak angkatan 9, dalam rangka diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan atau dilakukan oleh calon guru penggerak dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, dalam kaitannya dengan budaya positif, maka kami yang berpihak kepada murid dan terwujudnya karakter murid yang selalu menerapkan budaya positif dan mewujudkan lingkungan belajar yang positif dan menyenangkan, maka kita semua warga SMK Negeri Makupang harus paham tentang apa itu budaya positif dan bagaimana tindak lanjutnya dalam penerapan baik di kelas dalam rangka kita kita guru sebagai guru menjalankan peran kita. Oleh karena itu pada siang hari ini kita akan mengikuti diseminasi budaya positif. Oleh karena itu, untuk tidak memperpanjang kata dan waktu, kepada Bapak Mintana Nenohai disilakan untuk memaparkan materi budaya positif. Baik, terima kasih Ibu Serti. Yang pertama, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Safe. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu guru hebat. Selamat datang di ruangan ini untuk kita sama-sama bisa belajar, berkolaborasi, saling mendukung diwujudkan disiplin positif di sekolah kita. Jadi tentunya hari ini saya akan menyampaikan salah satu tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yaitu di modul 1.4.9 itu terkait dengan budaya positif. Nah, tentunya bahwa dalam tugas kami sebagai calon guru penggerak, bagian ini kita diharapkan untuk kami bisa menyebarkan atau mendiseminasikan sebagai salah satu dampak kepada bapak ibu guru lain. Karena sesuai dengan programnya bahwa bukan hanya kami yang sudah menjadi calon guru untuk kami sendiri, tidak, tapi diharapkan bahwa untuk kita semua sebagai warga sekolah kita diharapkan untuk bisa bersama-sama dari guru penggerak. Oke, baik Bapak Ibu, hari ini saya akan tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Yang pertama, bahwa di sini ada kesepakatan utama, yaitu di dalam budaya positif ini ada 7 yang akan nanti kita bahas. Yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua itu tentang disiplin belajar. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam itu keyakinan kelas. Dan yang terakhir itu adalah segitiga restitusi. Nah, ini dalam langkah-langkah untuk mencapai tujuan daripada modul 1.4 itu, ya,
budaya positif. Tentunya yang pertama yang kita dapat di sini bahwa tentang perubahan paradigma belajar. Di sini kita diharapkan pembelajaran yang paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, ya, sehingga setiap murid yang belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jelasnya bahwa ketika kita berada di dalam satu dunia pendidikan, terkhususnya peran kita sebagai guru, maka dalam pembelajaran ini kita harus awali dengan pembelajaran yang terdiferensiasi, ya, dengan disaring menggunakan seperti profil pelajar Pancasila yang kita sudah jalankan. Karena dalam profil pelajar Pancasila kan ada beberapa elemen yang selalu kita terapkan di sana. Ya. Yang berikut itu ada yang kedua tentang disiplin positif. Nah, tentunya bahwa ketika kita bicara tentang disiplin, jelas ini adalah merupakan satu bagian yang mana untuk kita bisa pakai sebagai bentuk untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, ya. Sehingga sesuai dengan budaya kita, maka disiplin itu bisa dimaknai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Ini pengertian dari disiplin, ya. Jadi, tapi yang kadang banyak atau sering terjadi adalah bahwa ketika kita berbicara tentang disiplin, pada setiap pemikiran kita, ya, pasti kita akan berpikir sesuatu yang tidak menyenangkan, ya. Jadi yang tidak membuat kita tidak menjadi nyaman. Karena pasti contoh-contoh itu kita sudah alami. Ketika berbicara tentang disiplin, kita selalu aduh, kan begitu. Itu yang selalu ada di pikiran kita. Sehingga orang mengartikan atau mengasumsikan bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang ada konotasi atau bermakna negatif yang menimbulkan ketidaknyamanan. Padahal sebenarnya bahwa disiplin itu adalah satu bentuk yang baik yang harus kita lakukan. Gitu. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, tentunya bahwa di sini kita sebagai guru kita dituntut mempunyai peran yang sangat penting. Bagaimana kita bisa membangkitkan dorongan yang ada pada diri anak. Sehingga konsep utama dalam pembelajaran kita ini saya sudah masuk di umur yang 1-3-4. Jadi setiap modul itu biasanya itu dimulai dari diri, ya. Jadi seperti apa yang kita lakukan, semua itu berpulang pada diri kita, dimulai dari diri. Nah, bagaimana peran kita sebagai guru? Tentunya mari kita melakukan semua untuk membangkitkan sebagai motivasi membangkitkan intrinsik yang ada dalam diri kita. Nanti untuk intrinsik dan ekstrinsik seperti apa nanti ada di slide berikut. Yang ketiga, nah tentunya bahwa berbicara tentang satelit atau terlepas kita sebagai manusia, ini di sini yang ketiga adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini di sini ada 4 yang biasa terjadi. Adalah yang pertama, bertahan hidup, ya. Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah sifat-sifat yang selalu ada pada manusia. Yang berikut, penguasaan. Yang keempat, ada kebebasan. Dan yang keenam itu ada kesenangan. Jadi bagaimana kita bisa melihat yang pertama itu tentang bertahan hidup? Tentunya bahwa setiap orang sebagai manusia, bagaimana kita mempertahankan hidup, pasti kita harus melakukan namanya perjuangan. Bagaimana kita bertahan? Kita berjuang untuk menghadapi semua. Tentunya setiap orang pasti butuh kasih sayang. Bagaimana ketika kita berada di lingkungan tidak ada rasa kasih sayang, pasti dia tidak akan berjalan dengan baik. Bagaimana ada penguasaan? Bagaimana kita menguasai sesuatu? Bagaimana kita bisa melakukan semua? Tentunya dibutuhkan penguasaan yang baik. Kebebasan, tentunya bahwa kebebasan ini bukan kebebasan yang nantinya memakai cara yang bukan, tapi kebebasan dalam mengekspresi apa yang menjadi dari kebajikan itu sendiri. Tentunya ada juga kesenangan.
setiap manusia berarti membutuhkan namanya kesenangan. Ya. Yang berikut yang keempat itu ada motivasi perilaku manusia. Nah, tentunya bahwa motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan atau tujuan tertentu. Nah, tentang motivasi ini adalah merupakan satu bagian yang memang merupakan terpenting. Bagaimana kita bisa memotivasi diri, ya. Bagaimana kita bisa menimbulkan motivasi diri pada orang lain. Nah, terutama bahwa kita sebagai guru, ya. Tentunya bahwa kita harus memiliki nilai motivasi untuk bisa membangkitkan anak-anak kita sendiri. Ya. Yang berikut bahwa dalam motivasi diri ini, bagaimana kita menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, tentunya bahwa ketika kita menerapkan namanya disiplin nanti di sini, tentunya murid-murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ya. Jadi ketika kita mengambil peran sebagai seorang guru, bagaimana kita menghadapi anak, tentunya kita harus menerapkan sikap-sikap yang nantinya tidak memberi kenyamanan. Ya. Jadi kita melihat bahwa ketika anak-anak kita bicara disiplin, anak-anak selalu berpikir bahwa apa yang mereka lakukan, ya, karena takut dihukum. Ini disebut dengan motivasi ekstrinsik. Ya. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari luar, ya, yang lain. Yang berikut, anak-anak belum disebutkan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika anak-anak melakukan atau menerapkan disiplin, tentunya mereka selalu melakukannya karena ingin mendapat imbalan. Nah, ini sama dengan inquiry inspiratif, ya, ada inquiry aspiratif. Jadi ketika kita memberi penghargaan, ada nilai baiknya, ada yang tidak baiknya juga. Karena ketika kalau kita memberi imbalan, itu juga bisa membuat anak bisa egois di sana. Ya. Jadi ketika dia berkomentar begini, jadi orang anak-anak ini mereka akan bersaing untuk melakukan disiplin karena memang mau mendapat imbalan atau pujian. Dan hal ini saya sudah pernah mengalami. Ya, itu di kelas 2 kelas DKV. Ketika anak-anak mereka hadir rapat pagi itu, ketika awalnya mereka tidak sampai 20-an, tidak diberi pujian. Pujian itu dikasih ke teman-teman yang jumlah angka kehadirannya itu di atas. Nah, ketika anak-anak di DKV 2 ini, mereka sudah beli 22 atau 23, mereka protes ke saya, Pak, kenapa Pak tidak memberikan pujian? Masa yang lain itu bisa, kami tidak? Ini adalah ketika kita melaksanakan disiplin, motivasi diri yang muncul pada anak itu dilakukan bukan karena dalam dirinya, tetapi karena ada dorongan yang timbul karena imbalan. Begitu. Diharapkan terpuji dulu. Berarti itu tidak full untuk dia bisa terapkan disiplin itu. Jadi ketika kami terapkan disiplin tidak dihargai, pasti dia sudah mau. Begitu. Berarti itu yang tidak diharapkan. Yang berikut bahwa bagaimana menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang terpenting. Ya, jadi bagaimana murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan kebajikan dirinya. Jadi ini yang disebut dengan motivasi intrinsik. Artinya bahwa kita membangkitkan satu motivasi yang benar-benar ada pada diri anak. Bagaimana dia bisa sadar bahwa ternyata saya disiplin itu bagus, itu baik untuk saya. Bukan karena saya buat saya berdisiplin karena takut dihukum, saya berdisiplin karena akan mendapat imbalan. Ya. Tapi saya mau berdisiplin karena itu adalah benar-benar dari diri atau pribadi. Ya. Jadi ini ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Ini contoh-contohnya. Yang berikut bahwa sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini ada perbandingan di mana ketika sini ada konsekuensi. Ketika ada konsekuensi dalam penerapannya, perbuatan jangka pendek. Jadi ketika disiplin itu diterapkan, dia akan ada sama dengan identitas gagal adalah bahwa perbuatan itu dia hanya berlaku hanya sebentar. Ya, jadi dia hanya berlaku sebentar. Itu kedua bahwa itu perlu adanya monitoring berkelanjutan.
Ya. Yang ketiga ada stimulus dan respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang terakhir itu ada kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi bagaimana anak dalam menghadapi disiplin ini itu pada posisi itu seperti itu. Tapi dalam proses restitusi atau perubahan itu, ketika habis yang muncul, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang berikut, fokus pada pemecahan masalah jangka pendek. Yang berikut, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat ada teori kontrol, atau dirinya memegang kontrol. Ya. Yang terakhir, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Nah, itu yang diharapkan pada proses restitusi ini. Ya. Yang berikut, bahwa ketika konsep disiplin dengan identitas sukses, itu ketika anak-anak mengalami disiplin itu merupakan hukuman, maka akan muncul itu menyakitkan. Ya. Jadi ketika disiplin yang sudah hukuman, maka muncul menyakitkan, tidak nyaman. Ada murid merasa takut, merasa memaksa atau terpaksa. Ya. Murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, ketika disiplin kita terapkan dengan hukuman, dia akan berdampak negatif kepada anak seperti ini. Ya. Sehingga biasanya kalau terjadi sering banyak, ketika saya dalam pelajaran ini, saya juga sempat tersentuh. Ya, jadi mungkin selama ini ternyata saya tidak melakukan itu. Ya, jadi itu membuat anak-anak juga tidak kurang terbuka. Ya, karena mereka rasa takut, menyembunyikan kesalahan. Dia sudah buat salah, tapi kita sebagai guru, ketika tegur, dia tidak akan mengakui. Nah, kenapa dia tidak mengakui? Nah, yang berikut ada lagi dengan penghargaan. Jadi penghargaan itu atau imbalan itu kalau dengan identitas sukses itu dia tidak efektif. Artinya bahwa dia tidak mendapatkan hasil yang baik. Berikut itu merusak hubungan atau sifat iri. Jadi ketika misalkan satu dia mendapat ujian ya, atau penghargaan, kalau dia tidak dapat kan secara juga memiliki pribadi manusia, sifat manusia kan ada iri, nanti akan mulai iri. Nah, ini juga akan mempengaruhi tentang kehadiran diri anak itu sendiri. Betul. Itu juga penghargaan ini juga bisa mematikan kreativitas. Artinya membuat anak tidak bisa berkreasi yang baik. Jadi ketika anak punya motivasi, kita buat karena ada penghargaan, jadi dia tidak bisa mengeksekusi menjadi lebih baik. Menjadikan hubungan dengan sistem ranking. Nah, ini juga penghargaan yang tidak baik. Ya. Yang berikut beberapa saat menghargai dirinya sendiri. Nah, ini adalah konsep daripada disiplin yang sukses yang selalu kita rasakan setiap hari. Yang berikut konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, ini adalah satu proses di mana bagaimana kita menghadapi anak-anak kita ketika berhubungan dengan disiplin. Nah, tentunya bahwa di sini ada proses restitusi, pendekatan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen, ya, jadi bukan menurut kami lain, tapi menurut Gosen itu tahun 2004. Nah, cara untuk menanamkan disiplin dan motivasi pendidikan melalui penghargaan bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Nah, mungkin ini yang lebih bagus kita lakukan. Jadi, ketika kita melakukan itu, kita buat mereka itu mereka menebus kesalahan dan belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Ya. Tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi bagaimana kita membuat mereka, juga mereka bisa mengenali diri mereka sendiri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu fokus pada karakter bukan tindakan. Ya. Yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini adalah beberapa cara untuk menambahkan disiplin positif pada murid-murid kita. Yang berikut ini ada perbedaan dengan contoh kasus, ya, yang mana tadi kita ada hukuman, ada konsekuensi dan penyelesaian tenaga restitusi. Saya melihat ada satu contoh kasus, yaitu murid sering terlambat.
Ya, nah, perbedaan di sini kalau untuk hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan berlutut selama 10 menit. Ya, ini artinya bahwa guru marah dan murid menjadi takut. Nah, tindakan ini yang disebut dengan hukuman. Ya. Nah, bagaimana kita membangun psikologi anak? Ini adalah kalau kita lihat ya, hukuman ini agak keluar dari apa yang harus kita lakukan. Yang berikut, ada yang namanya konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk berjanji dan tidak berulang lagi. Itu artinya bahwa guru tegas dan murid menghormati peraturan. Yang ketiga ada restitusinya adalah bahwa guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Di situ guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, bagaimana kita membawa anak untuk melihat akan keyakinan dirinya? Nah, di situ kita akan sampai namanya keyakinan kelas. Ya. Jadi bagaimana apa itu keyakinan kelas? Nanti kita akan sampai sana. Yang berikut, yang kelima itu ada posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman sebagai pemantau dan manajer. Ini adalah 5 langkah untuk mencapai posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu penghukum. Jadi penghukum itu adalah mematuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan atau kelas. Ya, itu kan contoh kasus tadi. Kalau pembuat rasa bersalah, ketika kita melakukannya, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu, Pak kecewa sama sikap kamu sudah sama kamu. Ya. Ini ada pertanyaan-pertanyaan kita berikan kepada anak. Ya. Jadi yang berikut, kalau kita berperan sebagai teman-teman, ayolah yang tertib. Pak bangga kali ini tidak apa-apa. Ya. Kalau kita berperan sebagai seorang pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, apabila kalau kita berperan sebagai seorang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini adalah bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang membawa pendekatan membuat restitusi kepada anak. Ya. Kita masuk yang terakhir, yang ke-6, yaitu keyakinan kelas. Ya. Nah, keyakinan kelas ini ada muncul pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Nah, di sini ada 2 contoh yang saya ambil untuk bisa membuat kita untuk membedakan mana yang keyakinan dan mana yang peraturan. Jadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita perlu ada itu peraturan? Mungkin Bapak Ibu Guru bisa membantu, bisa memberi pemikiran bahwa memberi sebagai jawaban lah bahwa mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm. Ya, karena harus ada keselamatan. Ya. Yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan untuk mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan. Nah, disinilah kita melihat bahwa bagaimana kalau kita ingin melakukan keyakinan, artinya bahwa kalau ketika kita melakukan aturan itu yakin benar dari diri kita. Ya, jadi bukan cara aturan kalau kita membuat, bukan, tapi kita meyakinkan diri bahwa ada karena keselamatan maka kita melakukan itu. Berarti itu adalah satu motivasi yang benar-benar ada keluar dari diri kita sendiri. Yang keluar bukan karena kita tahu aturan pakai helm ya pakai helm. Nah, kalau begitu ya pasti orang tidak mau. Dan karena dia sadar bahwa karena keselamatan saya menggunakan helm. Begitu. Dan itu yang disebut dengan keyakinan. Jadi keyakinan sesuatu intrinsik, sesuatu yang selalu muncul dari hati kita. Orang juga yang kedua, pertanyaan kedua, kenapa keselamatan? Betul kita sadar, bukan karena sekedar mencuci tangan atau pakai masker. Itu pasti orang bisa lakukan. Tapi yang benar adalah bahwa kita menyadari benar pentingnya keselamatan bagi atau kesehatan itu bagi diri kita. Jadi itu disebut dengan keyakinan. Jadi keyakinan itu dilakukan yang muncul dari hati kita. Yang berikut bahwa untuk tahap penyelesaiannya itu kita menggunakan tahapan segitiga restitusi. Nah, untuk tahapan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Ya.
Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya, jadi bagaimana kita bisa menstabilkan identitas ini? Tentunya akan dimulai dilakukan dengan baik oleh kita semua. Ya, jadi pertanyaan itu kita kepada anak. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi yang pertama, bisa kita munculkan tadi anak itu terlambat ya. Jadi bagaimana kita tangani anak yang terlambat itu menstabilkan identitas. Ya, kita akan tanya, kita sapa dia, selamat pagi, selamat siang, apa kabar kamu hari ini? Lalu kita, kalau biasa mata-mata punya, kenapa kau terlambat kan begitu? Kenapa kau terlambat begitu? Tapi kita tanya dia, alasannya, dia memiliki alasan. Apakah terlambat itu baik atau tidak? Menurut kamu kalau kamu sudah terlambat itu baik soalnya. Biarkan itu muncul dari diri sendiri, ya, begitu. Lalu bagaimana kita bisa memvalidasi? Nah, kira-kira kalau sudah terlambat, cara apa kamu buat supaya menjadi lebih baik? Nah, kita akan tanya alasan-alasan itu pada anak, ya. Lalu yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan. Dia yakin kalau apa kira-kira yang kamu buat itu benar atau tidak. Ya, yang kesepakatan kita sudah buat. Ya. Jadi dari situlah kita akan menggali bagaimana anak itu bisa membangkitkan motivasi diri pada anak itu sendiri. Di sini ada contoh kasus yang sudah saya lakukan, yaitu yang berada kasus pertama. Itu anaknya saya ambil dari anak T, yaitu namanya Afif. Dia sering terlambat masuk sekolah pada jam pelajaran pertama. Ya, di situ kita lihat. Yang kedua bahwa kasusnya Lawrence sangat marah dan bertengkar dengan temannya. Bagaimana kita peran kita untuk bisa menerapkan segitiga itu ini. Mungkin Bapak Ibu guru bisa lihat videonya.
kami dapat terima kasih dari sini kontribusi bahwa kita kalau kita bekerja bersama itu kami juga akan bercerdas dengan kamu dari rumah untuk dengan uang dengan tentang rumah dan semua terima kasih Terima kasih, saya hari ini merasa bahagia karena saya sudah dibantu oleh seorang guru yang bisa menyelesaikan masalah saya yang kebiasaan saya terlambat, sehingga dari motivasinya saya bisa merubah keseringan terlambat saya menjadi datang lebih tepat waktu agar tidak terlambat, dan itu sangat membantu saya. Terima kasih.
Jadi baik Bapak Ibu, itulah cuplikan video di mana dalam proses penerapan segitiga restitusi. Yang terakhir bahwa pada kegiatan kita punya harapan ya, bahwa dalam penerapan program psikomotif hendaknya guru memiliki, saya akan ke standar kepribadian ya. Jadi profesionalisme dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanannya sebagai amo atau posisi belajar yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Intinya bahwa disiplin positif kita lakukan ya, sebagai seorang guru tentunya mempunyai standar kepribadian. Artinya bahwa ketika kita menyampaikan kepada anak, sebelum kita menyampaikan kepada anak, mungkin kita lebih dahulu melakukan itu ya. Sehingga kita menjadi contoh ketika kita menuntut anak-anak kita untuk menggali motivasi pada dirinya sendiri ya. Sekian dan terima kasih, salam dan bahagia. Jadi kita berikan aplaus untuk Bapak Ibu. Dan kita akan masuk pada sesi diskusi. Saya mengucapkan tadi penyampaian cukup luar biasa, menarik sekali ya, tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Tadi disampaikan tentang teori motivasi, hukuman dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol ya. Ini tentu bagian yang sangat menarik, dan ada tadi tentang restitusi kontrol, penerapan restitusi itu sudah ada dengan contohnya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu, saya buka untuk sesi pertama, saya berikan kesempatan pada 3 penanya, disilakan. Silakan Bapak Ibu, Bapak yang pertama, yang selanjutnya kesempatan. 2 penanya lagi untuk sesi 1 ini, Ibu On. Ya, mungkin yang 2-nya dijawab dulu, silakan Pak Boy. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya menyimak apa yang telah disampaikan oleh Pak Nohai. Sangat menarik dan sangat menyentuh dengan apa yang selama ini kita lakukan di kelas, di luar kelas terhadap anak-anak didik kita. Memang jauh berbeda dengan yang kita lakukan. Oleh karena itu materi ini kalau bisa yang saya lihat di dalam budaya positif itu mungkin dibuat dalam satu bingkai untuk menjadi ingatan kita dengan siswa, guru dan siswa. Misalnya saya kasih contoh budaya positif, aku malu jika datang terlambat. Kemudian aku malu jika tidak belajar. Aku malu jika tidak masuk sekolah. Nah, ini juga menyentuh guru dan siswa. Aku malu tidak mengajar. Aku malu kalau datang terlambat. Sehingga implementasi di sekolah itu sangat kita rasakan dengan apa yang telah disampaikan ini. Mungkin itu saja saya bisa dijadikan ini sebagai satu contoh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari keseluruhan
positif yang sudah disampaikan bagi kami. Di sini saya mencatat ada satu kalimat yang bagus sekali sih, yaitu tentang fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Ini saya mohon penjelasan sedikit, apa sih maksudnya fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Hanya mohon penjelasan dari Bapak. Sekian. Baik, terima kasih kepada kedua orang penanya. Nanti bisa langsung dijawab oleh Pak Iman. Baik, terima kasih. Yang pertama, Pak Boy, pertanyaan tentang membuat suatu. Baik, mungkin saya ulangi pertanyaan Pak Boy bahwa materi ini cukup bagus. Jadi kalau bisa mungkin dibuat dalam bingkai, mungkin slogan ya. Slogan, aku malu kalau datang terlambat, aku malu kalau misalnya main HP di kelas. Jadi itu aku malu kalau lewat, kita bentuk keyakinan kelas ini di tengah. Jadi baik, benar Pak Boy. Jadi itu dan itu memang pertanyaan Pak itu yang nanti ketika kita buat dalam keyakinan kelas itu dimasukkan. Ya, jadi itu disebut keyakinan kelas. Bagaimana kita menciptakan atau membuat anak menciptakan itu dari diri sendiri, malu. Jadi ketika kita buat keyakinan kelas juga kita menghindari namanya kata tidak. Ya, begitu. Ya. Mungkin itu masuk dalam keyakinan kelas, Pak Boy. Ya. Nah, di sini saya tidak menjelaskan lebih banyak tentang keyakinan karena saya lebih fokus kepada pendekatan institusi, begitu. Tapi itu sudah masuk dalam keyakinan. Jadi bagaimana kita membuat poin-poin di dalam kelas tentang apa yang akan dilakukan. Jangan tentang bagaimana anak bisa ada di dalam ruangan sebelum masuk kelas. Ya, itu motivasi sendiri. Mungkin begitu Pak Boy. Yang berikut bahwa fokus pada karakter bukan tindakan. Ini dalam bentuk pernyataan. Ya, jadi itu adalah poin pernyataan itu. Jadi bagaimana kita lihat karakter anak. Ya seperti tadi. Jangan sampai kita memberi pernyataan, tapi dengan tindakannya kita kasih dia sesuatu. Jadi dia kondisi itu motivasi diri dengan karena keadaan itu. Begitu. Tapi kita betul. Ketika dia misalkan dia berbuat baik, kita lihat apa yang berbuat baik dan kita memberikan pada dia motivasi. Anak ini kamu lakukan, ini kamu perlu tingkatkan. Tapi bukan kasih dia barang, sehingga jangan menimbulkan hal negatif lagi, begitu. Jadi tindakan yang betul itu dalam bentuk tindakan untuk si barang, ya, penghargaan. Nah, karena kan ini kan ada nilai sisi negatif kita sebentar. Buat anak bisa lupa diri, bisa iri, ya, dia melakukan sesuatu karena ada motivasi lain. Nah, begitu. Ya, jadi kita jangan fokus kepada tindakan kita untuk memikirkan keadaan. Kita lihat pada karakter anak. Ya, mungkin maksud saya di situ. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada lagi, kita buka training kedua. Saya berikan kesempatan kepada 3 penanya lagi. Silakan Bapak Ibu. Apakah masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Baik, kalau tidak ada, mungkin sesi diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Kamil Melhai pada siang hari ini mungkin kita akan akhiri sebagai kalimat penutup. Tadi beberapa hal yang saya catat bahwa dalam rangka menumbuhkan budaya positif di sekolah, khususnya di SMK Negeri Matupang, maka kita harus menumbuhkan dengan cara salah satunya adalah penerapan restitusi di kelas dengan penerapan keyakinan kelas, dan tadi contohnya sudah
kita sudah lihat di video yang ditayangkan. Nanti selanjutnya mungkin kita akan berkolaborasi untuk bagaimana kita bisa menerapkan keyakinan kelas sebagai salah satu bentuk untuk kita menumbuhkan budaya positif di SMK Negeri 5. Demikian rangkaian kegiatan destinasi pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sampai Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang.